Selamat malam. Baik, jadi mengenai press release Mahkamah Agung ini pernah saya sampaikan di beberapa media sebelumnya ya terkait beberapa waktu terjadinya kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat persidangan Rasman sebagai terdakwa. Dalam hal ini saat itu agenda pembuktian saksi untuk saksi korban yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, itu adalah saudara saksi pelapor atau saksi korban, yaitu adalah Bang Hotman Paris Hutapea. Nah, akhirnya terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Kalau dari media yang terlihat ya oleh masyarakat itu kan bahwasannya majelis sudah menetapkan untuk agenda tahapan pembuktian saksi karena akan ada materi-materi yang mungkin bersifat asusila gitu ya, maka majelis hakim memutuskan sidang itu tertutup. Ini kewenangan mutlak dari majelis hakim. Nah, ini harus kita pahami gitu loh ya oleh masyarakat dalam proses hukum. Nah, tetapi dari pihak saudara Rasman ini dan penasihat hukum meminta ya tahapan saksi tersebut untuk materinya itu dilakukan sidang terbuka untuk umum. Ya, yang akhirnya majelis hakim tetap memutuskan, dan seharusnya ya ini kita harus menerima. Memang kita mungkin tidak setuju dalam konteks pembelaan kepada pihak klien kita, dalam hal ini misalkan terdakwa gitu ya. Tetapi kita pun harus sebagai advokat ini ataupun para pihak yang terkait dalam persidangan menghormati, karena memang sudah ada peraturan yang baku terkait mengenai tata cara persidangan, kemudian keamanan gitu ya, protap yang dilakukan oleh yang diatur oleh Mahkamah Agung. Nah, ini yang terjadi akhirnya tidak saling menerima ya putusan majelis hakim dalam konteks menetapkan sidang terbuka atau sidang tertutup, yang akhirnya terjadi peristiwa kericuan yang kita lihat kemarin, dan itu berdampak akhirnya panjang gitu kan sampai proses setelah persidangan seperti itu. Nah, akhirnya peristiwa ini kan apa yang saya sampaikan dalam media sebelumnya ini terjadi fakta-fakta yang akhirnya Mahkamah Agung melakukan press release. Apa salah satunya? Sampai keluar Pengadilan Tinggi Ambon gitu ya, itu mengeluarkan keputusan pembekuan berita acara sumpah untuk saudara Rasman. Itu yang pertama. Kemudian di Pengadilan Tinggi Banten ya, itu pun sama mengeluarkan keputusan pembekuan berita acara sumpah untuk saudara Firdaus. Ini yang saya sebenarnya ya tidak inginkan sebagai teman sejawat, tetapi ini yang harus ditegakkan ya agar menjadi perhatian besar bagi advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia, karena ini menyangkut kode etik, Mas. Ya, yang akhirnya Mahkamah Agung gitu loh melalui Pengadilan Tinggi ya ini mengeluarkan keputusan gitu loh ya, yang kita dengar dan kita saksikan sendiri ya, pembekuan terkait soal berita acara sumpah. Nah, sebelumnya kan kita mendengar berita organisasi profesi advokat, salah satu dari rekan sejawat kita itu kan akhirnya mengeluarkan pun keanggotaan, bahkan memecat, memberhentikan ya melalui Dewan Kehormatan sesuai dengan kode etik profesi advokat, itu mengeluarkan saudara Firdaus. Ini yang saya bilang ya akhirnya saudara Rasman dan saudara Firdaus harus menerima konsekuensi putusan dari satu dari organisasi profesi mereka ya yang bernaung di dalamnya. Yang kedua, akhirnya berita acara sumpah ya sebagai advokat itu dibekukan. Ini kembali lagi ya, sebelumnya sudah saya sampaikan di media, ini tidak akan menguntungkan pihak saudara Rasman, yang akhirnya ini kembali merugikan saudara Rasman. Jadi kita dalam beracara ya, kita dalam melakukan praktik advokat di dalam pekerjaan kita, profesi kita harus menjaga kode etik. Ya, saya sudah sampaikan bahwasanya mereka ini secara asumsi dan analisis saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah jelas bisa saya katakan secara analisis pribadi saya, mereka melanggar kode etik profesi advokat ya, karena kode etik itu adalah hukum tertinggi bagi advokat, dan itu semua sudah termaktub ya di dalam organisasi profesi advokat
dimanapun dan apapun itu, gitu loh. Ya, nah setelah itu apa? Tentunya kan ini menjadi konsekuensi hukum atas terbitnya pembekuan, ya, dari putusan pengadilan tinggi mengenai berita acara sumpah saudara Rasman dan saudara Firdaus dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan ya peraturan kode etik dari organisasi advokat itu sudah mengacu jadi satu kesatuan. Bila mana ya berita acara sumpah itu dibekukan, maka secara hukum otomatis mereka advokat tersebut tidak dapat melakukan praktik sebagai advokat di dalam persidangan dan atau di luar persidangan. Ya, apa artinya? Artinya mereka bukan lagi advokat, gitu loh. Ya, khusus saudara Firdaus dan atau misalkan saudara Rasman ini, dia sudah tidak lagi semenjak putusan pengadilan tinggi itu sebagai advokat. Maka dalam kode etik ya, ketika ada keputusan ya dalam hal ini pengadilan tinggi, maka seharusnya organisasi profesi ya yang bernaung di dalam para advokat tersebut itu harus mengeluarkan surat keputusan berikutnya. Apa? Tidak boleh ya bahwasanya si A dan si B ini, dalam hal ini saudara Rasman dan saudara Firdaus ini melakukan pekerjaan sebagai advokat, baik sebagai advokat dalam definisi undang-undang advokat dan kode etik, sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum, sebagai konsultan hukum. Maka ini konsekuensi hukum yang harus diterima oleh saudara Rasman dan saudara Firdaus. Memang ya Rasman di sisi yang lain sebagai perkara dia sebagai terdakwa, tapi juga dia saat ini sedang menjadi penasihat hukum atau kuasa hukum atau menjadi lawyer advokat dari beberapa kasus yang saat ini tengah dia tangani. Dengan adanya berita acara sumpah ini, maka sepatutnya ya dia mentaati ya aturan yang sudah berlaku ini untuk tidak lagi mendampingi klien secara hukum. Apa teknisnya? Ya, dia harus mencabut kuasa atau merubah adendum surat kuasa yang saat ini mungkin masih dia tangani. Misalkan dalam konteks surat kuasa kantor hukumnya itu ada 5 orang termasuk dirinya, itu 5 orang termasuk dirinya tadi, 1 orang atas nama saudara Rasman itu harus keluar. Jadi 4 misalkan di dalam surat kuasa itu harus ada perubahannya. Karena apa? Karena tadi ya konsekuensi hukum atas terbitnya penetapan pengadilan tinggi di Banten dan juga Ambon oleh pengadilan tinggi untuk saudara Rasman dan saudara Firdaus, maka konsekuensi hukum itu yang harus mereka terima seperti itu. Nah, mengenai apa kira-kira upaya yang harus dilakukan misalkan oleh saudara Rasman dan saudara Firdaus terkait putusan pembekuan dari pengadilan tinggi masing-masing ini gitu loh, maka tentunya saudara Rasman dan saudara Firdaus harus melakukan upaya hukum gitu loh, ya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku gitu loh. Kalau memang ini dalam konteks praktik pidana dan perdata misalkan gitu ya, maka ada upaya hukum apa dari tingkat pertama dia naik banding ketika tidak menerima putusan dari tingkat pertama, maka dia banding di pengadilan tinggi, dia kasasi di Mahkamah Agung sampai di peninjauan kembali. Maka dalam konteks pembekuan pengadilan tinggi dia harus melakukan naik hierarki ke atasnya. Kemana? Ke Mahkamah Agung gitu loh. Nah, apakah nanti ya upaya hukum yang dilakukan oleh saudara Rasman dan saudara Firdaus ke Mahkamah Agung ini bisa diterima gitu loh. Bila mana diterima, tentunya kan ada pembaruan atau perubahan dari surat keputusan. Apakah pembekuannya ini bersifat sementara, apakah pembekuan ini bersifat tetap. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Tentunya ini menjadi diskursus ya bagi para praktisi hukum mengenai soal keputusan pengadilan tinggi ini, karena ada pembekuan. Pembekuan itu tidak disebutkan batasan waktunya. Ya. Nah, ini yang harus kita menjadi bahan diskursus hukum ya dalam hal ini untuk para praktisi hukum, para sarjana hukum, para advokat dan sebagainya dalam menanggapi putusan dari pengadilan tinggi seperti itu. Nah, mengenai soal BAS, tentunya kan akibat dari pembekuan tadi ini menjadi konsekuensi hukum yang tadi saya sampaikan harus mereka terima
ya upaya hukum yang harus mereka lakukan tentunya tadi ya mereka harus menyiapkan materi ya upaya hukum dari advokat terkait putusan pengadilan tinggi itu ke Mahkamah Agung. Ya, apakah nanti konsekuensinya diterima oleh Mahkamah Agung ya itu kita akan tunggu ya. Tentunya bagi pihak-pihak terkait yang menerima putusan ya, tentunya kita sebagai rekan sejawat, teman sejawat, kita harus menjadikan itu sebagai dasar hukum ya, menjadikan itu menjadi prinsip hukum gitu loh, agar penegakan hukum kepada semua pihak termasuk para advokat itu betul-betul dilakukan ya sesuai dengan koridor hukum dan atau dasar-dasar hukum yang tepat seperti itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu setelah terjadi peristiwa kericuan tersebut kan mereka melakukan proses pelaporan pidana gitu. Jadi proses pelaporan pidana dulu dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baru akhirnya Mahkamah Agung press release terkait pembekuan berita acara sumpah untuk Saudara Rasman dan Saudara Firdaus. Tentunya kan laporan pidana ada prosesnya kan, ya pembuktian sebagainya, kemudian ada proses penyelidikan, pemeriksaan berita acara nanti kepada pihak pelapor. Pihak pelapor dulu nanti akan dipanggil kan seperti itu dalam proses hukum pidana, ya proses penyelidikan dan penyidikan. Baru terakhir nanti setelah itu saksi-saksi, baru terakhir adalah pihak terlapor dalam hal ini siapa? Apakah Saudara Rasman dan juga Saudara Firdaus dan atau ada pihak-pihak orang-orang lain misalkan yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ancamannya memang ini di bawah 5 tahun, tetapi kan konsekuensi hukum ya sebagai riwayat pribadi, portofolio dirinya sebagai advokat itu seperti apa gitu loh. Nah ini menjadi peringatan dan juga perhatian khusus bagi kita rekan sejawat, teman sejawat sebagai advokat, bagaimana menanggapi ya peristiwa seperti ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian harapan saya tentunya yang seharusnya dilakukan oleh Saudara Rasman dan Saudara Firdaus, saran saya sebagai teman sejawat, mereka berdua untuk bisa menahan diri, ya, bisa menahan diri dari proses media. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Agar mereka bisa mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkara. Apa yang pertama, Saudara Rasman agar fokus dan tim penasihat hukumnya fokus mengenai soal pembelaan, pendampingan hukum kepada Rasman sebagai terdakwa, untuk fokus bagaimana menyiapkan strategi agar perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini bisa mereka hadapi dengan sesuai proses hukum yang benar gitu loh. Nah ini juga harus perhatian. Jadi saran saya adalah mereka menahan diri untuk fokus gitu loh, untuk fokus tidak lagi perlu untuk menyampaikan secara media, agar mereka fokus ke internal maksud saya yang dalam menghadapi perkara hukum. Yang pertama sebagai terdakwa, yang kedua tentunya atas adanya pembekuan pengadilan tinggi ini, berita acara sumpahnya ini tentunya menjadi pelajaran besar bagi mereka berdua, dan mereka pun harus fokus bagaimana menghadapi. Tentunya atas adanya pembekuan pengadilan tinggi ini, berita acara sumpahnya ini tentunya menjadi pelajaran besar bagi mereka berdua, dan mereka pun harus fokus bagaimana menghadapi persiapan di mana mereka tidak menerima gitu ya, upaya-upaya hukum yang harus mereka siapkan secara internal mereka harus lakukan seperti itu. Dan harapan saya yang terakhir pada semua teman sejawat ya di seluruh wilayah hukum Indonesia, peristiwa-peristiwa yang seperti ini acap kali terjadi di dunia hukum gitu loh ya, dan tentunya semoga ini menjadi atensi bagi teman sejawat advokat seluruh wilayah hukum Indonesia agar memahami, memaknai, menjiwai kode etik sebagai advokat. Banyak mungkin masih ada beberapa teman sejawat kita yang belum memahami, mendalami mengenai isi materi dari kode etik ya. Tentunya ini menjadi perhatian kualitas sebagai advokat untuk gemar membaca, gemar menganalisis ya, gemar memaknai dari kode etik ya profesi advokat, karena profesi advokat adalah profesi officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat. Tentunya pribadi-pribadi
kita kembali ya dalam mengejawantahkan sebagai profesi opsional bila tadi kepada masyarakat. Dan ini juga menjadi perhatian buat kita semua bagaimana menghadapi perkara-perkara hukum agar betul-betul menyiapkan strategi yang baik ya, tetap menjaga marwah kehormatan masing-masing pihak gitu kan, yang akhirnya kita bisa memenangkan perkara dengan baik. Dan peristiwa ini juga tidak menjadi keuntungan ya bagi saudara Rasman dan teman-teman. Di media sebelumnya saya sampaikan peristiwa ini justru dengan adanya press release dari Mahkamah Agung mengenai pembekuan berita acara sumpah ini menjadi bergulir terus hal-hal yang merugikan untuk saudara Rasman dan Firdaus dan juga mungkin teman-teman yang lainnya. Ini siapa yang dimenangkan? Yang akhirnya siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Ya, apakah peristiwa ini dengan strategi ataupun cara-cara yang dilakukan oleh saudara Rasman dan saudara Firdaus ini, apakah itu menguntungkan diri mereka? Ya, dengan peristiwa ini justru ya ini tidak menjadi keuntungan diri mereka gitu. Justru ini menjadi kerugian bagi saudara Rasman dan saudara Firdaus ya. Yang dimenangkan siapa? Ya tentunya saudara Hotman gitu loh ya, karena satu perkara peristiwa yang terjadi kemarin itu menjadi bola salju yang terus berlipat-lipat, yang akhirnya banyak sekali yang merugikan, yang dirugikan untuk saudara Rasman dan saudara Firdaus. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi semua pihak, khususnya para advokat, rekan teman sejawat seluruh wilayah hukum Indonesia, agar menjadi perhatian dan memahami kode etik sebagai advokat, kemudian menyiapkan dengan sebaik mungkin, menjaga marwah kehormatan ya, menjaga sifat mandiri, perbuatan mulia, perbuatan terpuji ya. Dalam hal ini kita menghargai dan menghormati di pengadilan seperti itu. Demikian, terima kasih.